Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati para kiai, para ustadz, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bermajlis, majlis zikir, majlis ilmu. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu pegangan kita yang utama. Al-Qur'an itu pegangan bagi siapa seorang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Al-Quran bukan pajangan ataupun cuma sekedar untuk nakut-nakuti setan, ya. Tetapi Al-Quran adalah pedoman kita di dalam kita bertindak dan berbuat. Ada orang yang menghormati Al-Quran kitabnya, dia takut kitabnya ditaruh hati-hati, tinggi kalau bisa di atas, bawahnya genteng sedikit, ya. Iya apa enggak? Ada seperti itu kan, ya. Takut sekali naruh Al-Quran, takut, ya bagus, tidak disalahkan. Tetapi mereka kadang lupa menginjak-injak isi Al-Quran. Nah, ya enggak? Kitabnya ditakuti, kitabnya, ya kan? Takut, sampai pakai amalan khusus megang Quran, katakanlah begitu. Ya, bahkan takut megang Al-Quran mungkin karena ya membawa Al-Quran kemana, ya mau keluar kota bawa Quran, takut. Kalau di jalan saya nanti kentut ya apa? Akhirnya Qurannya nggak dibawa. Ya, mau kerja ke Bali misalnya atau kemana? Ya, kira-kira ada nggak ya yang kerja bawa Al-Quran? Jarang. Ada tapi jarang. Ya, insya Allah di sini saya yakin bawa Quran semua ya. Walaupun di HP sekarang sudah enak. Ya, ada Qurannya HP-nya. Nggak tahu kalau banyak dangdutannya ya, nggak tahu saya. Ya, jadi paling tidak kita punya Al-Quran kecil, ya, atau Al-Quran sedang, ketika mau kemana bekerja dibawa, ya, insyaallah. Ya, jadi kadang Al-Quran itu ditinggikan dalam makna kitabnya, dalam makna bukunya, ya. Tetapi kadang lupa tidak ditinggikan dalam nilai-nilainya, ya. Jadi seperti itu. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ya, ini tentang fadilah Al-Qur'anul Karim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Ya. Ini maknanya luas. Kalau dikatakan penyakit yang mengobati sakit yang ada di dalam dada. Penyakit di dalam dada itu kompleks. Apa saja? Ada orang yang sakit hati, itu sakit kan ya? Ada orang iri, itu sakit. Ada orang dengki, itu berarti masih sakit. Ada orang yang mungkin dendam, itu juga masih sakit.
Nah, itu penyakit semua itu. Sampai saya dengarkan ceramah oleh seorang ustadz itu, jangan bebani hidup kita dengan penyakit-penyakit masa lalu. Penyakit masa lalu itu diantaranya dendam, iri, dengki, jengkel dengan seseorang. Akhirnya tubuh kita itu berat. Harus berat memikul beban hidup, harus berat memikul beban masa lalu. Ya. Karena masih berat ya. Ada orang jatuh, ya istilahnya jatuh, tersungkur hatinya, tersungkur fisiknya gara-gara hanya memikirkan masa lalu. Orang yang hanya memikirkan masa lalu, hidupnya nggak akan maju. Walaupun kelihatan senyum, hatinya sakit. Nah, makanya Al-Quran ini datang untuk sebagai pengobat, ya, yang menyembuhkan Allah, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, ya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sampai dikatakan dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sering kita bahas, tapi kadang aplikasinya berat. Karena dalam tubuh manusia itu yang seperti pernah kita ceritakan, setan banyak yang masuk, baik dari golongan jin, ya, iblis mungkin ya, itu masuk. Sehingga kadang dia seringkali menghalangi seseorang untuk bisa memahami ayat Al-Quran, bahkan untuk menjadi tenang dalam membaca ayat Al-Quran. Baru baca satu halaman sudah bergetar hatinya. Bergetar dalam arti apa? Ya setannya yang ganggu. Beton dulu ya. Nah itu berarti masih ada penyakit dalam hati. Oleh karena itu anjurannya saya, ya, sebagaimana yang sering kita lakukan, ketika baca Quran pegang dada. Ketika masih sakit, masih sumpek, ya, pegang dada. Dekatkan dengan air, nanti kita minum. Nah itu obat. Ya. Kalau tidak kita yang minum, mungkin ada keluarga kita yang minum. Atau panjenengan nyoba, ya, sediakan botol air minum ketika ngaji, ya, ada tamu kasih minum. Enteng, nyaman. Siapa yang ngaji? Oh, Ustaz Sahud, Masya Allah. Banyak orang datang minta air nanti. Misalnya lah, panjenengan juga semuanya juga bisa. Oh, Pak Sakti kan. Ya. Nah itu dari Al-Quran kita baca saja, orang insya Allah bisa tenang, bisa enak. Ya. Jadi seperti itu. Ini fadilah Al-Quranul Karim sangat besar. Jadi satu ayat saja Al-Fatihah dibolak-balik, ya, maksudnya dibolak-balik dibaca. Masya Allah, pengaruhnya sangat besar. Ya, kita aja yang sering baca Al-Fatihah, artinya tahu semua apa enggak? Insyaallah. Oh, tak tes ya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau segala puji bagi Allah, berarti yang dipuji pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya luas. Dan ini berkaitan dengan ain. Kalau seseorang memuji, panjenengan punya cucu ya? Nah, punya cucu, menggendong cucu. Ya, cucunya lucu, cantik, atau ganteng, pinter, terus apa yang kita sampaikan? Cantiknya, Nah, lupa ngomong alhamdulillah cantiknya. Lah ini pengaruh. Kalau orang sering bilang begitu kepada cucu panjenengan, ya ibunya bilang, kakeknya bilang, neneknya bilang, oh cantiknya, oh lucunya, tanpa mengucapkan alhamdulillah atau masya Allah, dia gampang terkena penyakit, kena ain. Dan ini yang jarang disadari, iya apa enggak? Apalagi sering diposting. Masya Allah. Iya, sering posting, banyak yang memuji, lucunya, gemesnya. Tidak semua orang itu mau mengucapkan masya Allah, subhanallah, ya enggak? Kecuali orang-orang yang mau ngaji, yang paham di sini. Berapa ribu, berapa ratus orang yang memuji, itu bisa terkena ain. Ya. Sampai dalam hadis kan dikatakan, ya ain itu bisa jadi seakan-akan kayak melampaui takdir, seperti itu. Ya. Misalnya ada orang jalan sepeda motor, kita meso, ngomong tidak jelas, mandar nabrak misalnya, supaya
Itu bisa nabrak sungguhan, bukan karena perkataan kita yang sakti, tapi itu ain, setan yang bermain di situ. Ya. Jadi di Islam tidak ada biasa mengutuk seseorang. Ya. Tidak ada, Nabi tidak pernah mengutuk, malah seringkali mendoakan. Jika ada seseorang kemudian perkataannya mungkin mandi istilahnya, sesuai, ya, oh kamu nanti akan begini, ya. Begitu betul, bukan berarti orang itu ma'rifat, tetapi dia bisa jadi pakai bantuan jin atau setan. Itu harus hati-hati. Kalau Rasulullah jelas petunjuk dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang gampang nebak, orang yang gampang memvonis sampai nanti masa depannya kayak gini. Nah, itu jangan didatangi lagi. Ya, karena kalau dia seakan-akan mengetahui yang gaib, ingat, innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, selain Allah tidak ada. Rasulullah pun dari Allah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Qudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mendalami Al-Quran itu butuh waktu, membaca Al-Quran juga butuh waktu, mengkaji Al-Quran juga butuh waktu. Ya, masalahnya kita itu harus punya target membaca Al-Quran kita tiap hari berapa halaman, misalnya 1 halaman, setengah halaman, atau setengah juz. Ya, panjangnya 1 hari dikasih waktu berapa jam? 24 jam. Ya, kira-kira kalau disuruh diambil 1 jam untuk baca Quran, bisa apa enggak? Insya Allah, tapi berat kali. Tapi enggak, insya Allah habis ini ya. Dicicil. Misalnya habis sholat subuh berapa? Kalau targetnya 1 juz 2 halaman, ya, atau 2 lembar ya, 2 lembar itu 4 halaman. Kemudian habis zuhur 2 halaman. Terus 5 waktu 2 kali 5 berapa? 10 kali 2 20, 1 juz sudah masuk sudah itu. Memang membaca Al-Quran itu seakan-akan mengurangi waktu. Tetapi ternyata Allah masukkan di situ berkah waktu. Loh, ya itu coba aja, dicoba. Ya, contohnya bulan Ramadan bisa 1 juz sehari kan ya, atau 2 juz. Ada teman saya 5 juz sehari, nyoba begitu. Baca itu. Kalau hafal enak sudah. Ya, ternyata bisa. Ya, dan waktunya bertambah efektif, bertambah berkah. Ya. Kenapa kok belum bisa menikmati Al-Quran? Ya karena banyak hal. Yang pertama mungkin alasan sibuk, yang kedua mungkin alasan ya gangguan setan yang jelas ya. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang menikmati Al-Quran, oh ini Al-Quran kalam Allah, ucapan dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dia akan istiqomah insyaallah. Walaupun setan banyak mengganggu. Ya. Jadi begitu. Al-Quran itu benar untuk meneguhkan hati, supaya kita hati itu nggak goyang-goyang, gitu loh. Ikhtiar kita begitu. Orang yang dekat dengan Al-Quran, misalnya dia lebih rendah hati, karena tahu maknanya. Orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah bisa menjaga emosi, karena prinsipnya emosi itu merugikan. Walaupun seakan-akan kita menang, ya disalib, ditabrak, marah-marah sekuat hati, ya, misalnya. Mungkin kita menang, bisa narik orang, oh kamu harus bayar 1 juta pada saya, padahal cuma spionnya aja yang copot, katakanlah, nariknya 1 juta. Mungkin menang, kan? Tetapi di hadapan Allah akan disidang lagi itu. Ya, di hadapan Allah akan disidang lagi. Ya mohon maaf, kadang ada nuwun sewu, kadang mentang-mentang tukang becak diserempet sedikit, ya kena setirnya bengkok sedikit, nagihnya ke yang nabrak itu luar biasa. 1 juta, bisa 2 juta, bisa lebih.
Oh, enggak bisa kerja saya gini, harus minta 500 misalnya. Ya di dunia, di akhirat disidang lagi, totalan lagi. Ya, jadi jangan harap menang di dunia juga menang di akhirat, enggak. Allah itu maha adil. Kalau kita bisa mengalah aja daripada ribet di akhirat. Kalau ribet di akhirat bukan 1 hari 2 hari sidangnya, tahunan ribuan tahun bisa jadi disidang tidak selesai. Allahu Akbar. Ya. Jadi ada orang yang suka memenangkan dalam artian di dunia, mendolimi karena suatu perkara, di akhirat berat. Ya Allah. Jadi seperti itu, ya. Kadang masalah sepele saja jadi 10, ya, jadi banyak. Ya, jadi mendingan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Kalau kita lihat para sahabat, ya, Utsman bin Affan, ya, yang orang kaya-kaya itu, mereka digelontor harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai mereka minta miskin kepada Allah. Ada nggak yang minta miskin di sini? Minta miskin karena ribet hisabnya di akhirat. Sampai dikatakan salah satu sahabat itu kan, kamu nanti akan masuk surga dengan merangkak karena kayanya dia. Akhirnya mau dimiskinkan, dikuasikan semua, kasih lagi besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak miskin. Ya, seperti itu. Karena apa? Ternyata di surga itu isinya orang miskin kebanyakan. Orang miskin dan laki-laki. Sedangkan di neraka isinya orang kaya dan menjenengan yang ngomong loh. Ayo. Ya. Wanita. Kalau memang wanita yang sering saya sebutkan, di rumah ada wanita apa enggak? Jenengan kasihan enggak ketika istri sakit? Anak sakit kasihan enggak? Lah harus kasihan ketika mereka targetnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Harus lebih kasihan. Mikir, kadang saya pun mikir, ya Allah kasihan kalau istri saya nanti misalnya akan masuk neraka, kayak apa rasanya. Sedangkan panjenengan dahuluan masuk surga, ayo. Ya apa rasanya kan? Walaupun di sana enggak ada rasa kasihan, tapi dari sini kan sudah kita kasihan duluan. Ya. Jadi caranya gampang, doakan istri, anak-anak kita masuk surga. Doakan yang pertama diampuni dosanya oleh Allah. Pernah enggak panjenengan minta doa kepada Allah supaya istri kita diampuni oleh Allah? Pernah apa enggak? Insya Allah pernah ya. Tapi kan lupa kalau diingatkan kayak gini. Iya enggak? Kemudian selain mengingatkan istri, jangan lupa mendoakan mertua. Mertua yang sudah melahirkan istri jenengan, yang sudah momong, sudah besar jenengan ambil, itu didoakan bukan dibenci. Allahu Akbar. Ya, karena mohon maaf kebanyakan menantu benci mertua itu, ya Allah, tidak masuk akal. Wis dikasih anaknya gratis dengan seperangkat alat sholat, ya. Ya enggak? Iya. Mohon maaf, terlupa tidak mendoakan orang tua, apa mertua? Iya. Nah, ini harus kita doakan orang-orang dekat terdahulu. Anak, istri, mertua, ya turunan-turunannya ke belakang kita doakan. Ya, kalau kita mendoakan, masya Allah mantul ke kita, ya juga untuk kamu kata malaikat. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya juga untuk kamu kata malaikat. Begitu. Kita majelis ilmu ini salah satunya membersihkan hati. Jadi mohon maaf, naudzubillah min dzalik, percuma seseorang ilmunya semakin tinggi semakin benci kepada orang-orang Islam. Ada kayak gitu ya? Semakin tinggi ilmunya kadang semakin belajar di Mesir, di Arab Saudi, tapi sampai rumah semakin benci kepada orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi belajarnya ilmu pondasinya itu bersihkan hati. Ya, kalau sudah bersihkan hati, ya, enak, adem rasanya. Kemana-mana itu bawaannya senyum saja, ya, bukan senyum sendiri, ya, senyum itu damai. Ya. Jadi meneguhkan hati orang-orang yang beriman Al-Quran itu, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Masa depan kita, panjenengan jangan bergantung kepada manusia, tapi kepada Allah. Jangan bergantung kepada anak, kepada istri, kepada saudara. Mulai saat ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enak sudah itu.
Ya, kalau bergantung kepada Allah, apapun yang terjadi, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya beberapa hari ini mendengar di berita, ada seorang ibu-ibu sudah kurus, jalannya pun susah, itu dibuang sama anaknya, diusir dari rumahnya, disuruh tidur di dekat sawah. Beberapa hari di Malang, mungkin 3 hari 4 hari yang lalu. Ya, seperti itu. Kemudian tadi saya baca juga ada seorang bapak-bapak, ya, itu rindu sama anak-anaknya karena sudah ditaruh di panti asuhan kurang lebih sudah 3 tahun tidak dijenguk sama sekali. Ya. Terus ya apa kondisi kayak ini? Padahal mereka itu adalah pintu surga. Kalau pintu surga ditutup, mau masuk surga lewat mana? Yang tak pernah tak kasih tahu ke jenengan. Pintu musola sini ada pintunya. Kalau tidak lewat pintu, mau masuk lewat mana? Wah, jendela, apa enak? Ya. Mau jendela, natap, sudah tidak jatuh lagi, kadang bisa jadi seperti lewat genteng, apalagi nggak bisa dibobol. Ya itu. Ya, jadi kejayaan Islam itu nggak tumbuh, nggak cepat berkembang karena banyak orang yang lalai dengan pintu surganya. Menghinakan pintu surganya, dan itu bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Iya Banda. Jadi dosa yang disegerakan itu salah satunya adalah seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ya itu tadi. Kita berusaha beribadah kepada Allah. Salah satu syarat agar masuk surganya Allah, jalan tol. Jalan tolnya masuk surga itu adalah pintu surga. Bagi anak adalah seorang orang tuanya, bagi istri adalah suaminya. Itu jalan tolnya. Ya, kita lihat sejarah-sejarah para sahabat terdahulu. Banyak contoh yang menceritakan seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kira-kira hafal berapa ribu hadis? Ya, hafal Quran apa enggak? Kita enggak tahu kan ya. Tapi tidak tahu sejarahnya dia itu periwayat hadis dari Uwais Al-Qarni kan enggak ada. Tetapi kenapa kok dia masuk jajaran walinya Allah? Sampai Umar bin Khattab yang sahabat jos top disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu karena dia berbakti kepada orang tuanya, meratukan ibunya. Ibunya jadikan ratu, bukan jadikan babu. Kan kebanyakan anak itu membabukan ibunya. Nangis, oe bu, ayo lahiran aku. Nah, ibunya sudah sejak kecil mandikan dia, terus mandikan cucunya. Ya kalau ikhlas gak apa-apa. Ya, tetapi kalau dijadikan itu yang utama lah, itu juga menjadikan orang tua itu tambah lelah, yang bertambah lelah. Wahnan ala wahnin, kan itu ya. Ya, dari sini ya Al-Quran itu sampai di mana kalau masih seseorang itu durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, tak jelas ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna rijalatan dan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ini kitab Al-Quran surat Fatir ayat 29. Orang yang membaca kitab Allah, ya, tidak hanya sekedar baca kitab, mendirikan sholat, tidak hanya sekedar mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi umat Islam itu kuncinya adalah baca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Dua-duanya harus kita punya. Misalnya di musola ini diam-diam kok sudah ada makanan tiap hari, Masya Allah.
Diam-diam kotaknya kok penuh dengan uang, walaupun eceran kata, walaupun uang logam, misalnya loh. Oh ternyata ada yang ngisi. Dahulu para sahabat itu ketika bersedekah, salah satu diam-diamnya uangnya ditaruh di karpet. Ya, di karpet supaya nggak ada yang tahu. Ya, pernah bapaknya naruh di karpet, yang nemukan anaknya. Oh saya dapat uang dari masjid tadi, bapak. Aduh ikut duitku gitu. Terus diadukan ke Nabi. Ya apa? Itu sesuai dengan niatnya, tetap berpahala. Oh jangan-jangan nanti dikasih tahu anaknya, saya naruh uang di karpet, diambil. Oh lain itu lain. Ya. Nanti besok dilihat di karpet ada sedekahnya apa enggak di sini. Nah itu salah satu cara saja. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kalian mengetahui, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara Lauh Mahfud, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Ya, jadi peringatan bagi kita. Ini kitab mulia Al-Quran. Panjenengan punya Al-Quran berapa di rumah? Ada yang punya 5? Tuh kebanyakan ya. Ada yang lebih banyak dari itu? Iya. Atau Al-Qurannya belum ganti dari dulu? Belum dibuka. Oh belum dibuka bungkusnya. Ini maksudnya itu. Kalau Qurannya masih bagus, bisa dua hal. Jarang dibuka atau Al-Qurannya pakai HP. Ya, yang kebanyakan jarang dibuka apa pakai HP? Pakai. Jadi seperti itu. Ya. Ada orang yang sepuh, umur 80 tahun, itu mulai menghafal Quran. Dan alhamdulillah di wisuda selesai 30 juz. Allah. Itu di Malaysia. Umur 80. Nah, panjenengan ada yang 80 di sini? Oh belum ya, Masya Allah. Masa nunggu 80? Mungkin Odi ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia? Karena kalau diturunkan pada gunung-gunung, gunung tidak kuat. Pada hewan, hewan nggak kuat. Jadi diturunkan kepada kita karena yakin, ya Allah berikan itu kepada yang kuat-kuat ini tadi. Oleh karena itu, kalau kita mencintai Al-Quran, ya paling tidak baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran itu pahalanya sama. Kalau baca berat, ya dengarkan. Kalau dengarkan masih berat, ya kemana lagi sudah. Ya, mulai sekarang dicoba. Panjenengan punya sound system di rumah kan? Tiap hari habis subuh baca Quran. Apa dengarkan Al-Quran diputar misalnya. Itu kira-kira muter Al-Quran berpahala apa enggak? Berpahala. Karena jenengan mendengarkan juga, anak-anak mendengarkan, istri mendengarkan, sambil masak-masak mendengarkan. Pahalanya Masya Allah. Ya, mungkin pasangan kita, istri kita yang biasanya marah-marah, ketika sering jenengan putarkan Al-Quran, insya Allah tambah sejuk hatinya. Kalau masih marah-marah, putarkan ayat-ayat ruqyah. Nah, itu bisa jadi gangguan jin di sana. Loh iya. Ya, enggak tahu suaminya atau istrinya yang kena kan itu ya. Simple. Jadi kalau di dalam rumah kita masih ada yang emosian, dikasih tahu enggak bisa. Dikasih nasihat bentak-bentak. Putarkan ayat ruqyah sudah wis. Ya, nanti jenengan lihat di HP ayat-ayat ruqyah, putar sudah. Nanti kalau kesurupan bawa ke rumah, ya. Kalau kepanasan merasa habis diputar dimatikan ya, tanda-tanda kemasukan itu. Si tas muter misalnya, baru muter saja sudah dimatikan, nah itu kemasukan itu. Ya. Itulah setan itu rata-rata masuk dalam jasad manusia karena lupa, lalai atau karena makanan dan minuman juga bisa. Kita bersihkan rumah itu. Ya, rumah yang emosian, panas hawanya karena setan itu
bacakan Al-Quran atau putar Al-Quran di dalam rumah. Ya, jenengan harus bisa melawan sound horeg dengan Al-Quran, ya Banda? Iya. Nah, korbannya banyak sudah soalnya. Apa di sini ada penggemar sound horeg? Nggak ada? Ada. Hah? Enggak ada. Nggak ada, tak kira ada tadi. Enggak ada. Sekarang nggak ada, nggak tahu di rumah ya. Ya. Kemudian ini ada dalam hadis yang sangat bagus sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan oleh Al-Quran sehingga tidak sempat mengingat aku dan memohon kepadaku, aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Keutamaan kalamullah terhadap seluruh perkataan lainnya seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Siapa yang baca Al-Quran, siapa yang gak sempat berdoa pada Allah, itu akan diberikan sesuatu yang orang-orang berdoa melebihi itu. Ya, misalnya panjenengan doa, satunya ngaji, gak sempat doa, akan diberikan kelebihan dari orang yang berdoa. Ya, paham maksudnya ya? Iya. Jadi itu sampai sibuk ngaji, ya tetap kerja, ya tetap kerja. Ya, seperti itu. Kerja kira-kira sampai jam berapa di sini? Sampai zuhur ya rata-rata ya, atau sampai panjenengan sampai sore ya. Nah, habis maghrib, habis isya itu waktunya kan banyak baca Quran. Apalagi sambil ngopi kan kuat baca Quran ya. Nggak tahu kalau ngopinya di warung sambil baca Quran ya. Ayo. Lebih ya. Coba Pak ngopi di warung sama baca Quran. Wah, Masya Allah. Luar biasa itu. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya diadakan pakai HP ya. Itu. Jadi waktunya berkah. Allah lipat gandakan pahalanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu bukan sajian pada hari di bulan Ramadan saja. Lomba speaker keras-kerasan supaya banyak yang mendengar. Misalnya, tapi tidak, insya Allah untuk dakwah. Ya. Tapi di rumah pun kita mohon, ya kita baca. Ya. Walaupun 1 halaman, 2 halaman, ya. Coba dibuat hari-hari kayak Ramadan, ya apa rasanya? Oh, seru, seneng. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian tidak bisa kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih utama daripada yang keluar darinya, yakni Al-Quran. Kembali kepada Allah itu sangunya salah satunya Al-Quran. Bahkan di alam kubur aja itu ditemani oleh Al-Quran. Bayangkan kalau nggak pernah ngaji, siapa yang nemani dalam kubur? Iya Pak Ndak? Betul. Ya. Kemarin saya ceritakan ya, di alam kubur itu orang yang beramal buruk ditemani yang buruk, yang baunya busuk kayak bangkai. Itu di alam kubur. Saya kasih gambaran, panjenengan tidur bersama istri nggak mandi seminggu. Ya apa rasanya? Nggak betah kan? Wah, mau muntahnya. Dekat aja nggak berani jenengan. Oh, perkiranya gila ya paling ya. Seminggu nggak mandi. Lah di alam kubur yang orang yang buruk itu nggak mandi sama sekali, bayangkan baunya busuk nggak karuan. Mungkin banyak belatung di situnya. Ya apa rasanya? Tersiksa batin. Itu masih di alam kubur, apalagi di akhirat kelak sudah kayak apa. Tetapi kalau seseorang yang di alam kubur sudah ditemani dengan amal baik, yaitu Al-Quran salah satunya, Masya Allah baunya wangi, tenang jangan di situ. Itu loh. Jadi kalau orang mengingat kematian itu mungkin minim dia akan sering marah, minim dia sering dendam, apalagi bertengkar sama orang dah. Makanya Rasulullah itu kenapa Rasulullah ketika dilempari bisa sabar, bisa tenang? Karena masa depan itu bukan di dunia. Masa depan itu di akhirat. Dunianya hanya mencari kita untuk bekal di akhirat saja. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda,
puasa dan Al-Quran bisa memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ya, ini syafaatnya ya. Puasa berkata, wahai Tuhanku, ini puasa yang ngomong, wahai Tuhanku, aku telah menahan makan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun ditambah juga berkata, aku telah menahannya tidur pada waktu malam. Lah ini malam hari baca Quran, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Ya, beliau bersabda, lalu keduanya memberi syafaat kepadanya, Al-Quran dan apa tadi? Puasa. Kasih syafaat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam hadis, akan meninggikan derajat kaum dengan kitab ini atau Al-Qur'an, dan merendahkannya beberapa kaum karena dengan Al-Qur'an yang menghinakan Al-Qur'an. Kadang Allah balas orang yang menghina Al-Qur'an. Tak kasih tahu panjenengan. Dukun-dukun itu mungkin di mata manusia tinggi karena dengan ilmunya, tetapi dia seringkali menjadikan Al-Quran sebagai tumbal. Ya, tak pernah keceritakan ke jenengan ya. Dukun yang membuat Al-Quran sebagai keset, itu sihirnya manjur. Dukun yang menggunakan Al-Quran sebagai di WC, itu pengobatannya juga manjur. Karena apa? Tumbalnya Al-Quran. Itu tumbal yang tertinggi. Jangan ditiru. Saya kasih tahu ini supaya kita menghindari dan kita tidak percaya pada dukun, karena mereka pakai tumbal Al-Quran biasanya. Ya, itu harus hati-hati. Barang siapa yang pergi ke dukun mempercayai apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak terima selama 40 hari. Ya, kadang orang terkena ekonomi ke dukun seminggu sekali supaya dagangannya laris. Padahal dukunnya masih rumahnya gede. Ya, rumahnya bambu misalnya, ya, kan tidak masuk akal. Ya, jadi seperti itu. Lah kemudian lagi Al-Quran itu kadang banyak disalahgunakan. Al-Quran untuk tenaga dalam, Al-Quran untuk nyihir orang, itu nggak boleh. Jangan pernah kehilangan barang. Misalnya ada orang kehilangan barang, barangnya berharga emas 10 kilo misalnya loh ya. Kemudian karena dia sakit hati dengan orang yang mencuri, dia membacakan Yasin 40 kali. Ada yang begitu? Ya. Makanya orang yang bingung keliling, itu sihir itu yang masuk. Itu bukan murni Al-Quran, karena niatannya mencari barang, itu sihir. Jin itu senang ketika dibacakan Al-Quran, tapi tujuannya bukan karena Allah. Orang itu tak santet baca Yasin 40 kali. Habis baca Yasin nanti cari ayam putih mulus misalnya, kepalanya dibuang ke laut misalnya. Nah, itu masuk sihir. Jadi banyak orang menyalahgunakan Al-Quran untuk nyihir seseorang. Ini masuk syirik dan pakai bantuan jin. Ya, mukul orang pakai Al-Quran misalnya, kecuali berperang. Ya, dalam artian supaya ada tenaga dalamnya. Jadi kebanyakan tenaga dalam itu pakai jin, walaupun dengan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang mengurangi ketenangan dalam batin seseorang. Orang yang ada tenaga dalamnya, ya, walaupun pakai ayat Al-Quran, dia akan orang menjadi orang yang gelisah, sulit tidur, emosi. Itu sudah sering kita temukan seperti itu. Ya, jadi Al-Quran itu ketika tepat digunakan itu menenangkan, tapi ketika tidak tepat digunakan dia akan menggelisahkan. Kalau masih ada yang membaca Al-Quran kok gelisah, kok tidak enak rasanya, berarti ada gangguan setannya, jinnya. Ya, segera diruqyah ke Ustadz Cahud, insya Allah bisa. Beliau kayunya banyak. Ya, insya Allah itu ya, sudah 40 menit. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan Al-Quran ya, bacanya, mentadaburinya, insya Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.